dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat diri salam yang tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan dan menyemarakkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus di Asyur Awakhir ini, di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk semakin menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan ibadah. Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah, meriwayatkan kepada kita salah satu kebiasaannya Nabi. Idza dakhala asyrul awakhir, Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir, faraqa ahlahu, beliau meninggalkan keluarganya, istada mizarahu, menguatkan ikatan pinggangnya, wa taqafa fil masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk beriktikaf di masjid. Oleh sebab itu seharusnya dan semestinya kita makin menyemarakkan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. Idealnya dari awal sampai akhir. Kalau tidak sanggup, yang ideal ini lebih baik sebenarnya malam-malam awal Ramadan kita kosongkan masjid, dan di akhir-akhir dari bulan suci Ramadan kita ramaikan masjid. Tetapi yang umum terjadi di tempat kita, malam-malam awal di bulan suci Ramadan biasanya masjid membludak, tetapi ketika di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan mulai masjid sepi dikunjungi oleh jamaah. Itu kembali daripada sunnah yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari khilafiyah para ulama mengenai jumlah rakaat salat tarawih, di mana sebagian ulama dengan mendalilkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan jumlah rakaat salat tarawih 8 dengan witir. Menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, berdalilkan kepada ijma'nya para sahabat di zamannya Umar bin Khattab, mengatakan salat tarawih jumlah rakaatnya 20. Imam Malik sebagaimana ia fatwakan di dalam kitab Muwatta, jumlah rakaat salat tarawih 36. Bahkan ada sebuah riwayat dari sahabat Nabi Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau menyaksikan pernah berdiri salat tarawih di belakang Rasulullah dengan jumlah rakaatnya 40. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari khilafiyah para ulama mengenai jumlah rakaat salat tarawih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga salat tarawih ini bisa kita ramaikan, bisa kita semarakkan, bisa kita hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, salah satunya salat tarawih. Yang pertama, ijma' para ulama mengatakan dalam pelaksanaan salat tarawih secara
dengan melibatkan jamaah dari berbagai kalangan dilarang bagi seorang imam membawa ayat panjang-panjang di dalam sholatnya, dilarang. Dulu Anas bin Malik, sahabatnya Nabi, meriwayatkan kepada kita sholat tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah berjamaah beberapa malam di bulan suci Ramadan hanya membaca ala qadri khamsati ayatin fi kulli raka'atin. Nabi Muhammad SAW maksimum hanya membaca kisaran 5 ayat saja pada setiap rakaat sholat tarawihnya. Maka oleh sebab itu hukumnya makruh kalau seorang imam membawa ayat panjang-panjang melebihi 5 ayat pada setiap rakaat sholat tarawih yang dikerjakan. Apalagi kita tahu nama ibadah ini dinamai oleh Rasulullah dengan at-tarawih, ibadah yang harus dikerjakan dengan santai, ibadah yang jangan sampai pelaksanaannya memberatkan umat. Maka oleh sebab itu juga para ulama kemudian menggarisbawahi hanya dalam 2 keadaan sholat tarawih itu dibenarkan bawa ayat panjang-panjang. Yang pertama kata para ulama, idza kana sholatan munfaridatan, kalau sholat tarawih yang kita kerjakan sendiri-sendiri silakan bawa ayat panjang-panjang. Pernah di dalam hadis Bukhari, Sayyidah Aisyah meriwayatkan kepada kita bagaimana sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fala tas'al an husnihinna wa la tulihinna, jangan kamu tanyakan betapa bagus dan panjangnya bacaan sholat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah. Para ulama sepakat memaknai hadis tadi adalah dalam keadaan Nabi Muhammad mengerjakan sholat tarawih sendiri, tidak dalam keadaan berjamaah dengan para sahabatnya. Atau Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, diizinkan juga kita menggunakan ayat panjang-panjang di dalam sholat tarawih. Kata para ulama dalam keadaan yang kedua, idza kana sholatan bi jama'atin maksuratin, kalau kita mengerjakan sholatnya dengan jamaah terbatas, kalangan tertentu, kalangan para penghafal Al-Quran misalnya, atau jamaahnya sepakat, misalnya masyarakat kampung doi sepakat tarawih di tempat kita 1 malam 1 juz misalnya, meskipun saya yakin gak pernah sepakat masyarakat kampung doi, gak 1 juz saja sekarang sudah kurang jamaahnya, apalagi kalau tiap malam 1 juz lebih lagi berkurang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan dulu oleh sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di zamannya Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau sholat panjang-panjang. Itu bukan dengan jamaah dari berbagai kalangan kelompok usia, tetapi jamaah terbatas yang rata-rata jamaah sholat tarawihnya para penghafal Al-Quran. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang menjadi imam di malam itu, berkata, wa nahnu natawakkalu ala isyamina min tuli qiyami ramadana masalahna. Sampai-sampai kami setelah sholat tarawih jalan harus bertumpu pada tongkat, begitu panjangnya ayat yang kami baca di dalam sholat tarawih. Dipahami oleh para ulama, sholat tarawih berjamaah yang dikerjakan oleh Ubay bin Ka'ab dalam kalangan terbatas, ketika para jamaahnya para penghafal Al-Quran. Seperti yang berlaku Bapak Ibu kalau ada baca berita di Pondok Pesantren Al-Falah Tenggoro, Jawa Timur, 1 malam bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, mulai sholat tarawih ba'da isya sampai menjelang sahur. Itu tidak masalah. Kenapa? Para jamaahnya penghafal Al-Quran semua. Tetapi ketika jamaah sholat tarawihnya dari berbagai kalangan usia, ada orang sepuh, ada anak kecil, ada laki-laki, ada wanita, ada pekerja, ada yang tidak bekerja, ada orang sakit, ada orang sehat, dilarang di dalam agama sholat tarawih dengan bawa ayat panjang-panjang.
Itu kaidah pertama yang harus diperhatikan sehingga jamaah tarawih kita semangat kembali. Orang yang sudah tidak lagi pergi sholat tarawih, mulai malam besok datang kembali ke masjid kita, ramai-ramai menyemarakan malam di bulan suci Ramadan. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada perintah dari Rasulullah kepada sahabatnya seperti yang diriwayatkan kepada kita di dalam hadis Muslim oleh sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata beliau, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la nuwasila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Kami diperintahkan dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyambung dua rakaat pertama ke dua rakaat berikutnya pada sholat tarawih yang kami kerjakan sebelum diselangi dengan berpindah tempat atau kami berbicara terlebih dahulu. Seperti kita tadi sholat isya, Bapak Ibu. Setelah sholat isya, saat kita mau menunaikan sholat sunat rawatib ba'diyah makruh di tempat semula. Sunnahnya kita cari tempat baru, geser sedikit. Sunnahnya seperti itu. Tetapi repot kita kerjakan hal tersebut dalam sholat tarawih, apalagi sholat tarawihnya 20 rakaat. Betapa repotnya imam setiap kali mau takbiratul ihram harus mengulang, membariskan dan meluruskan saf salat. Sehingga yang dilakukan oleh para sahabat opsi yang kedua, natakan lama al-nakhruj, selain kami berpindah tempat dari posisi semula atau kami disuruh berbicara sama Rasulullah sebelum menyambung dua rakaat berikutnya. Dulu para sahabat Nabi orang-orang soleh, orang-orang taat beragama, kalau disuruh berbicara, bicaranya yang benar, yang baik, zikir, baca Al-Quran, salawatan, tasbih, tahmid kepada Allah. Kalau kita sekarang Bapak Ibu dibiarkan bicara, boleh jadi ngomongin orang, ghibah, gosip, namimah, maka oleh sebab itulah para ulama kita berijtihad untuk membaca salawat setiap 2 kali rakaat dan membaca tasbih untuk setiap 4 kali rakaat. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, atau kalimat subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Dari mana itu dibaca? Perintahnya Nabi Muhammad untuk tidak menyambung 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat berikutnya sampai kita berpindah tempat ataupun kita berbicara dengan tasbih, dengan zikir dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ceramah singkat di bulan suci Ramadan ini bisa kembali menghidupkan, memetik kembali semangat kita untuk menghidupkan, menyemarakkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita ajak anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita untuk sama-sama kita penuhi, kita sesaki kembali masjid kita ini sampai nanti di akhir daripada bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa nasallallahu karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam